Hai guys, update poin penalti. Per 4 September, penjual yang memiliki tingkat pesanan tidak terselesaikan 60% akan mendapatkan, kita klik ya. Oke, kembali lagi bersama channel Mafia Shopee bersama Hanif Rahman di sini. Terkait notifikasi terbaru, ada update yang lebih rilis ya teman-teman ya di platform Shopee. Di sini kita langsung saja masuk ke klik daripada notifikasi tersebut ya. Notifnya itu seperti ini. Nah, update poin penalti per 4 September, penjual yang memiliki tingkat pesanan tidak terselesaikan kurang dari 60% akan lebih dari 60% akan mendapatkan 4 poin penalti. Lah, 4. Saat turunnya kan 2 ya, sebelumnya 2. Kita lihat, klik saja kebijakan yang dimaksudkan. Di sini ada rinciannya teman-teman. Memahami masa pengemasan. Masa pengemasan dihitung berdasarkan rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh penjual untuk menyiapkan dan mengirimkan pesanan. Masa pengemasan dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan dari saat pembayaran pesanan diverifikasi hingga saat pengiriman diatur. Kemudian masa pengemasan untuk produk non pre-order dengan tipe layanan instan someday next day adalah 1 hari kerja, dan untuk jasa kirim lainnya 2 hari kerja. Ini yang reguler ya. Perhitungan ini tidak termasuk akhir pekan dan hari libur. Oke. Masuk ke definisi tanggal terakhir di mana pesanan harus dikirim juga dikenal sebagai batas waktu pengiriman atau tanggal pengiriman. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian masa pengemasan dihitung berdasarkan rata-rata masa pengemasan seluruh pesanan dalam 30 hari terakhir. Perhitungan baru akan dimulai ketika penjual memiliki paling tidak 1 pesanan. Kemudian masa pengemasan yang lebih singkat memungkinkan pembeli untuk menerima pesanan dengan lebih cepat. Nah, ini teman-teman, hal ini dapat membantu meningkatkan penilaian toko Anda dalam jangka panjang. Memahami masa pengemasan juga dapat membantu Anda mengantisipasi pesanan yang masuk. Anda dapat menentukan apakah Anda perlu mengemas pesanan lebih awal atau mempekerjakan lebih banyak karyawan. Kata kuncinya ini teman-teman. Jadi untuk kalian yang diserang orderan, ya alhamdulillah ya. Terus mungkin yang orderannya 100 sampai 1000 piece per day itu kan mengalami semacam kendala pengiriman ya, baik itu masa pengemasan, packaging, packing dan lain-lain, sampai pengantaran ke pihak ekspedisi. Itu pun waktu di ekspedisi tidak langsung di scan teman-teman. Artinya ketika tidak langsung di scan itu kan menunggu lagi teman-teman, dan itu hanya diberikan waktu 2 hari, bayangkan. Kecuali ya hari Minggu dan hari libur seperti Sabtu dan Minggu itu tidak dihitung ya. Sama hari-hari tanggal-tanggal besar ya, seperti campaign 77, 88, 99, 12 flash sale yang seperti itu ya, atau campaign lainnya hari raya Idul Fitri, itu tidak masuk dalam perhitungan ya, atau mendapatkan toleransi tambahan biasanya 1 sampai 2 hari. Biasanya kan di atas ada orderan yang masuk tanggal sekian, karena ada campaign 77 misal, dia akan diperpanjang 2 hari pengemasan. Seperti itu. Kita lihat lagi untuk Anda dapat mengecek masa pengemasan Anda melalui aplikasi Shopee dan Seller Center di bagian pesanan terselesaikan pada halaman kesehatan toko. Ini kalau kalian lihat di bagian aplikasi Shopee ya, paling bawah ini ya. Pilih performa toko, pilih kesehatan toko, paling bawah. Nah, oke, kita lanjut lagi. Meski penjual didorong untuk memiliki masa pengemasan di bawah target yang telah ditentukan, penjual yang memiliki lebih banyak produk pre-order menggunakan jasa kirim yang didukung Shopee akan memiliki masa pengemasan yang lebih lama. Jadi kalau produk kalian pre-order itu mendapatkan masa pengemasan yang jauh lebih panjang ya waktunya ya. Tapi tidak semua bisa kita pre-orderkan, karena yang hanya bisa di pre-orderkan itu hanya 10% dari total keseluruhan produk. Katakanlah ada 100 produk di toko kita, yang boleh pre-order itu hanya 10 produk, 10% ya. Lalu di sini kalian bisa melihat kesehatan toko. Pastikan masa pengemasan Anda selalu di bawah target. Jika tidak, kalian kena poin. Nah, di sini 0,66 ya. Nah, kita lanjut lagi ke bawah. Untuk mempercepat proses penyelesaian pesanan dan mempersingkat masa pengemasan, Anda dapat mengikuti tips berikut.
Kurangi jumlah produk pre-order yang Anda miliki, gunakan jasa kirim yang didukung Shopee. Nah, masalahnya ini, kan sekarang lagi rame ya, Shopee Express itu aktif sendiri dan tidak bisa dinonaktifkan. Ya bisa dengan cara email dan dengan cara isi form. Saya tidak akan membahas masalah itu ya, karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan Anda cek ya cara menonaktifkan jasa ekspedisi Shopee Express ya. Dan terlalu panjang kalau kita bahas di video ini. Yang jelas gunakan jasa kirim yang didukung Shopee. Apabila teman-teman yang tokonya aktif otomatis di Shopee dan tempat kalian itu tidak menjangkau, mungkin jauh dari jangkauan dari tempat kalian, atau mungkin kurirnya tidak bisa pick up, atau memang di daerah tersebut memang tidak ada ekspedisi jasa ongkir, itu yang memberatkan teman-teman, yang membutuhkan waktu pengemasan pengiriman itu menjadi terbengkalai. Nah, lanjut yang nomor 3, pastikan Anda mengirimkan pesanan sebelum batas waktu pengiriman. Lah nanti di bawah ada kapan lihatnya, kapan waktunya, di mana lihatnya nanti ada. Pekerjakan lebih banyak karyawan terutama saat promo Shopee sedang berlangsung. Nah, kalian itu dituntut untuk menambah SDM mungkin ya, sumber daya manusia ya. Karena mungkin tujuan Shopee ini baik ya, supaya memberlakukan ekosistem ini yang baik, supaya citra Shopee itu tidak sembarangan ya, supaya orang saat melakukan jual beli atau transaksi di Shopee itu merasa puas dan terbantu dalam proses pengiriman, salah satunya ya. Lalu gunakan fitur pesanan saya dan bisnis saya untuk melihat rincian penjualan, volume pesanan, serta produk yang sering dibeli secara bersamaan. Lalu fitur ini Anda dapat untuk mengidentifikasi produk populer yang dapat Anda kemas terlebih dahulu. Oke, masuk ke selanjutnya ya. Apa itu tingkat pesanan tidak terselesaikan? Tingkat pesanan tidak terselesaikan mencerminkan presentasi total pesanan yang dibatalkan atau dikembalikan dalam 7 hari terakhir. Jadi kalau kalian melihat di kriteria star Shopee ya, walaupun Anda tidak star seller ya, tapi di situ ada keterangan bahwa persentase pembatalan itu berapa persen, di situ ada. Pastikan tingkat pesanan tidak terselesaikan Anda rendah karena pembeli mengharapkan pesanan mereka sampai dengan kondisi baik tanpa pembatalan. Lalu di bawahnya tingkat pesanan tidak terselesaikan dihitung berdasarkan pesanan yang tidak terpenuhi. Pembatalan yang diajukan oleh Shopee pembatalan yang diajukan oleh penjual. Nah, pembatalan otomatis oleh sistem dan pengembalian barang atau dana. Berikut adalah contoh situasi tersebut. Jadi, yang dimaksud pelanggaran itu seperti ini. Jenis pesanan tidak terselesaikan, dibatalkan penjual. Nah, kemungkinan situasi penjual membatalkan pesan karena produk kehabisan stok. Jadi kalau kalian mempunyai produk yang tidak ready, nah itu mungkin stoknya harus dinolkan ya. Ketika ada orang yang membeli produk yang di tempat gudang Anda itu kosong, di stok rumah Anda itu kosong, tapi dia order, lalu Anda membatalkan secara sepihak dari kamu ya, dari si penjual ini ya, kamu bakal kena poin. Lalu yang kedua, dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Maksudnya apa? Dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Penjual tidak mengatur pengiriman dan sistem secara otomatis membatalkan pesanan. Jadi ketika ada order masuk, kalian itu tidak klik atur pengiriman. Udah tak klik mas, tapi aku lali ngirimnya karena aku lagi di luar kota atau aku lagi di tempat lain yang barangnya itu hanya ada di rumah. Nah, kemungkinan itu tidak bisa tak kirim mas. Nah, itu kalian kena ya. Lalu pembatalan atau pengembalian. Ini pembeli mengembalikan pesanan atau menerima pengembalian dana tanpa pengembalian barang karena barang rusak atau tidak dalam kondisi baik. Nah, sekarang ini kena pelanggaran ya teman-teman ya. Sama yang pembeli mengembalikan barang karena tidak sesuai pesanan, seperti jumlah variasi produk yang salah. Nah, ini masuk dalam kalah banding. Ini masuk di poin sekarang guys. Nah, kita masuk ke skema alurnya itu seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Pesanan pesanan yang tidak dipenuhi dihitung pada hari Senin dan Minggu. Senin sampai Minggu ya. Senin sampai Minggu. Jika toko A, ini toko A ya, memiliki 100 pesanan, ada 100 pesanan masuk. Yang tidak terselesaikan, 100 pesanan yang tidak terselesaikan dari total 1000 pesanan. Di toko A ini ada 1000 pesanan, tapi 100-nya itu tidak diselesaikan. Entah karena itu pesanan stoknya kosong, intinya tidak terselesaikan. Toko A mendapatkan poin 10%. Toko A itu jadi
persentase pembatalannya itu kan 10%, maka penjual akan menerima langsung 2 poin ya. 2 poin sini. Skemanya seperti ini ya. Lalu apa yang terjadi ketika saya memiliki tingkat pesanan tidak terselesaikan yang tinggi? Nah, tingkat pesanan tidak terselesaikan. Ini tingkat pesanan tidak terselesaikan 10% itu 1 poin. Ini mirip yang di atas ya. Ini 2% karena 30 pesanan ya, 10%-nya tapi yang di atas 30 pesanan. Kalau yang ini tingkat pesanan 60%, 3 poin. Nah, ini yang 60% dan memiliki 30 pesanan lebih yang tidak terselesaikan, 4 poin langsung jebret. Lalu poin penalti diterapkan berdasarkan sistem poin penalti. Penjual dengan jumlah poin penalti yang tinggi dalam satu kuartal. Satu kuartal itu Januari, Februari, Maret. Itu satu kuartal. Februari, Maret, April, Mei itu kuartal kedua. Juni, Juli, Agustus itu kuartal ketiga. September, Oktober, November, Desember itu kuartal keempat. Jadi penjual dengan jumlah poin penalti tinggi dalam satu kuartal dapat diberhentikan keuntungan eksklusifnya. Shopee merekomendasikan kepada penjual untuk menjaga tingkat pesanan tidak terselesaikan tidak lebih dari 10%. Nah, kalian di sini ya, bagaimana poin penalti dihitung untuk tingkat pesanan tidak terselesaikan yang tinggi? Apakah tingkat pesanan tidak terselesaikan Anda di atas 10%? Jika iya, maka Anda mendapatkan 1, ini ya tulisan 1 ya. Poin penalti diberikan. Lalu apakah Anda memiliki 30 atau lebih pesanan yang tidak terpenuhi? Kalau jawaban Anda iya, maka Anda dapat 1 lagi, totalnya 2 ya. Lalu tingkat pesanan tidak terselesaikan yang sangat tinggi. Apakah tingkat pesanan tidak terselesaikan Anda di atas 60%? Kalau jawabannya iya, itu berarti langsung kena 2. Jadi totalnya itu 4 poin. Nah, tapi kalau di sini apakah tingkat pesanan tidak terselesaikan ada di atas 10%? 10%? Jawabannya tidak, maka 0%, tidak ada sambungannya ya. Itu. Lanjut saja teman-teman, per tanggal 3 Juli 2023 penjual yang memiliki tingkat pesanan tidak terselesaikan lebih dari 60% akan mendapatkan tambahan 2 poin penalti. Nah, ini tapi tanggal 3 Juli kemarin ya, yang baru itu yang ini tambahan 2 ini ya untuk kasus keterlambatan ya. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar penjual memberikan pengalaman berbelanja yang baik untuk pembeli. Lalu kita masuk lagi. Nah, yang ini mulai 4 September 2023. Penjual yang memiliki tingkat pesanan tidak terselesaikan sesuai dengan kebijakan tersebut akan mendapatkan tambahan poin penalti yang tidak akan dihapus secara otomatis. Jadi ini saya masih bingung ya. Ini kan masih tanggal 23 Agustus ya. Dan ini kebijakan per tanggal 4 September. Artinya ada 2 minggu lagi ya kebijakan ini akan diatur ya. Saya masih bingung antara tidak akan dihapus secara otomatis. Biasanya seperti ini, kalau kalian menerima poin itu biasanya di akhir kuartal, menginjak kuartal baru itu pemutihan. Saya menyebutnya pemutihan, akan dikembalikan 0. Tapi ada tulisan seperti ini, ada info tentang mendapatkan tambahan poin penalti yang tidak akan dihapus secara otomatis. Nah, ini yang masih rancu menurut saya. Ini tidak bisa dihapus atau bisanya dihapus lewat jalur email atau banding, atau memang tidak bisa dihapus. Artinya kalau tidak bisa dihapus bahaya loh teman-teman. Itu dari total poin penalti kan maksimalnya 15, minimalnya 0. Kalau udah sampai 15 itu masuk ke penalti yang paling tinggi, yaitu keterbatasan. Tapi keterbatasan di situ bersifat sementara, bukan keterbatasan permanen ya. Tapi kalau di sini tidak akan dihapus secara otomatis, artinya kalau udah keterbatasan pakai poin yang ini, mengacu ke pelanggaran yang ini, berarti dia tidak bisa dikembalikan. Artinya akan menetap di suatu kesehatan produk toko teman-teman. Nah, yang ini apa itu tingkat keterlambatan? Itu sama ya teman-teman ya. Yang bawahnya tingkat keterlambatan pengiriman. Tingkat keterlambatan pengiriman 10%, 1 poin. Lebih dari 10% memiliki 50 pesanan, 2 poin. Nah, jadi 2 hal yang berbeda ya, keterlambatan sama pembatalan. Nah, kalian bisa lihat yang di sini ya, ada tulisan mohon atur pick up sampai 2.11. Ini acuannya ya. Nah, ini juga sama, lebih kurangnya seperti itu.
Nah, memastikan bahwa pesanan telah diverifikasi atau di pick up oleh jasa kirim pilihan Anda. Masalahnya jasa kirim pilihan Anda, Shopee yang memilihkan, bukan kita, teman-teman. Tapi yo meh piye, karena kebijakan dia, platform dia, ya suka-suka dia. Kita memang harus patuh dan tunduk dengan kebijakan yang berlaku. Jangan seolah-olah memang kita jangan mikirnya dipersulit ya teman-teman, terlalu naif gitu, dan kita merasa dizolimi ya, karena memang itu haknya dia, karena dia yang memberikan kita lapak untuk berdagang. Ya diikuti saja alur mainnya seperti itu teman-teman. Namun dengan semua kebijakan terbaru ini, kita sudah menyusun bagaimana strategi menyiasati, termasuk ya supaya supaya barang kalian yang dipilih itu kan stoknya kosong, tiba-tiba ada yang order. Bagaimana cara menyiasatinya itu udah saya bahas di video sebelumnya juga ya, mensiasati cara stok kosong atau ada yang beli tapi barangnya tidak ada, cara membatalkannya itu seperti apa. Karena kalau penjual yang membatalkan udah pasti auto kena poin, tapi kalau pembeli yang membatalkan itu tidak akan kena poin. Nah, bagaimana cara supaya pembeli mau mengklik atur pesanan, itu saya jelaskan. Dan ada cara opsi lain, kalaupun memang tidak mau membatalkan, kita pakai cara lain, itu tidak saya bahas di sini karena kepanjangan teman-teman. Ini sudah hampir 10 menit lebih ya. Mungkin itu saja teman-teman. Ini masih banyak loh ini loh. Oh wis bar deh. Seperti itu saja. Kalian silahkan tanggapi dan kasih saran dan masukan buat teman-teman semua supaya lebih memberikan informasi lebih dalam. Sip, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.